miskin dan untuk orang yang tidak sehat. Tetapi kenyataannya puasa itu diwajibkan untuk setiap manusia. Setiap manusia yang muslim, yang mukallaf. Artinya yang sudah balik, yang sudah wajib. Anak-anak belum wajib. Anak-anak yang belum sampai usia balik belum wajib berpuasa. Adik belum wajib. Tetapi kenapa? Alasannya apa sebetulnya? Kita itu harus berpuasa itu apa? Kita kan sering bertanya, kita setiap tahun menjalani ibadah puasa. Kebangetan kalau kita tidak bisa mencerna, memahami, membaca perintah Allah ini, kebangetan. Karena kita bukan pertama kali ini berpuasa, kita sudah sering. Kira-kira apa rahasia kewajiban berpuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, menciptakan, mewajibkan segala sesuatu pasti ada tujuan. Allah Tuhan kita itu tidak mewajibkan sesuatu tanpa tujuan. Termasuk Allah menciptakan kita sebagai manusia itu punya tujuan. Saudara, para hadirin saudari, apa tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia? Yang pertama sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Apa itu arti pemimpin? Pemimpin apa maksudnya pemimpin? Kalau semuanya disuruh menjadi pemimpin, siapa yang dipimpin? Kalau memang Tuhan menciptakan kita di bumi itu tujuannya supaya kita menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin Allah di bumi, lalu siapa yang dipimpin? Khalifah itu bukan pemimpin. Saudara-saudara, saudara-saudari, para hadirin, agak-agak aku ngomong saudara itu. Khalifah itu artinya bukan pemimpin. Khalifah itu wakil, pengganti Tuhan di bumi. Artinya apa? Artinya manusia itu diciptakan Allah di bumi tujuannya menjadi wakil Tuhan untuk imaratul ardh, untuk memakmurkan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua untuk ibadatullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ibadah itu jangan diartikan sebagai makna yang sempit, jangan diartikan, dipahami dengan makna yang sempit. Ibadah itu bukan hanya seperti saya pegang tasbih kemudian diputar, bukan hanya itu maksud saya. Ibadah tidak hanya berarti puasa seperti yang kita jalani hari ini. Ibadah itu banyak sekali jenisnya. Ibadah itu dibagi menjadi dua. Di dalam Islam ibadah ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya ibadah murni. Ibadah murni itu ya memang Tuhan mewajibkan kita ibadah dengan cara seperti itu. Contohnya apa? Puasa, sholat, haji, itu semuanya ibadah mahdhah. Apa artinya ibadah mahdhah? Ibadah murni. Kalau kita hitung, mbak-mbak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, mungkin ada yang lebih muda dari saya, ibadah mahdhah yang diwajibkan Tuhan pada kita di dunia ini jumlahnya sangat sedikit. Betul ya? Ada ibadah yang nomor dua, yang itu justru lebih banyak dalam kehidupan kita. Namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Apa itu? Semua amal perbuatan, semua kegiatan kita, asal kita niatkan sebagai ibadah, maka statusnya yang sebelumnya perbuatan biasa menjadi perbuatan ibadah. Karena satu, karena niat. Kita makan, niatnya apa? Niatnya supaya punya energi kuat untuk bekerja. Itu satu ibadah. Kita makan tujuannya untuk menghindari rasa sakit, supaya mudah untuk beribadah. Itu ibadah. Makan untuk supaya tidak memubadirkan makanan, itu juga satu ibadah. Semua perbuatan yang awalnya biasa menjadi bernilai ibadah karena satu niat. Karena niatnya yang berubah, yang dirubah, yang diganti. Apapun pekerjaan kita, saya yakin ya memang seperti yang kita ketahui bersama,
kebanyakan ibu-ibu, bapak yang hadir di sini pasti bekerja di rumah tangga, betul ya? Pekerjaan itu kalau kita niati sebagai bentuk ibadah, kita niati untuk mencari rezeki, untuk mencukupi keluarga di kampung, itu juga bernilai ibadah. Apapun itu kuncinya di situ. Maka kita sebagai seorang muslimah, mukminah harus cerdas. Kalau kita mengandalkan hanya ibadah mahdoh yang saya sebutkan tadi, amal kita sangat terbatas, ibu-ibu, bapak. Kita bisa ngapain? Kita sibuk bekerja. Kapan waktunya beribadah? Kalau hanya mengandalkan ibadah mahdoh. Lalu bagaimana solusinya? Kita manfaatkan perbuatan biasa itu menjadi sebuah ibadah dengan cara mengganti niatnya. Maka sebetulnya kita sebagai seorang mukminah itu banyak sekali ladang-ladang ibadah yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita bisa menjadi lebih berkah. Para hadirin yang kami muliakan, ini waktunya sampai maghrib. Masya Allah, sampai 40 menit lagi ya. Kembali ke tema awal. Ada pertanyaan, kenapa sebagai seorang muslimah, mukminah kita diwajibkan oleh Allah, oleh Tuhan untuk beribadah puasa? Tujuannya apa? Para ulama menyebutkan di antara tujuan paling utama, tujuan tertinggi dari ibadah puasa di bulan Ramadan adalah untuk perubahan. Ibadah puasa di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah tujuannya untuk perubahan. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Bagaimana maksudnya, Mas? Bagaimana maksud bahwa tujuan utama Ramadan, puasa Ramadan itu adalah untuk perubahan? Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kurang lebih artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Umatnya Nabi Isa wajib puasa, umatnya Nabi Nuh, Nabi Daud semuanya wajib berpuasa. Tujuannya apa kewajiban berpuasa itu? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian semuanya berubah menjadi manusia yang bertakwa. Artinya apa Bapak Ibu? Gak ada bapaknya ya, saya keceplosan terus nyebut bapak di sini dari tadi. Ada saudara yang hadir itu, ada bapak sama saya. Para hadirin yang dirahmati Allah, apa maksud la'allakum tattaqun? Supaya kalian menjadi atau berubah menjadi manusia yang bertakwa. Allah menginginkan dari umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan itu ada sebuah perubahan. Bagaimana maksudnya? Al-Quran, ibu-ibu, mbak-mbak, sebagai kitab suci yang dimuliakan oleh umat Islam, diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran, kitab umat Islam, kitab suci umat Islam yang diturunkan di bulan Ramadan, itu mampu merubah bangsa Arab dari bangsa penggembala kambing menjadi bangsa pemimpin dunia. Ada perubahan besar yang terjadi karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang itu terjadi di bulan Ramadan. Itu perubahan yang sangat luar biasa, ibu-ibu, bapak, kakak-kakak, adik-adik. Perubahan yang sangat besar. Bagaimana orang Arab yang sebelumnya tidak dilirik, tidak diminati oleh bangsa-bangsa besar menjadi bangsa pemimpin dunia karena Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW bersabda, la khulufu fawmi sha'im atyab indallahi min rihil miski. Bukti perubahan di bulan Ramadan bagi Allah, bagi Tuhan kita, bau mulutnya orang berpuasa itu dianggap lebih harum dari wangi minyak kasturi, minyak misik.
Kenapa? Karena mulutnya orang berpuasa itu mulut yang penuh berkah. Tapi jangan salah. Jangan kemudian ada orang 5 hari tidak sikat gigi terus kemudian oh ini baunya berkah ini. Bukan. Ada tata caranya Mbak Ibu. Bagaimana? Yang dianggap sebagai bau mulutnya orang berpuasa itu orang yang